Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini kita sampai di UKP PPG. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang UKP PPG ini. Ada dua ujian. Yang pertama ujian tertulis, yang kedua ujian kinerja atau UKIN. Jadi Bapak Ibu semoga nanti bisa lulus, bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadi yang pertama saya dari ujian tertulis dulu akan menjelaskan bahwa ujian tertulis atau yang disebut UT, bukan universitas terbuka ya, ujian tertulis itu merupakan ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus, ujian tertulis dilaksanakan berbasis komputer atau UTBK secara serentak dalam jaringan atau daring atau yang disebut online. Jadi, ujian tertulisnya secara online untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta PPG dalam mengelola pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mengelola pembelajarannya dinilai dari ujian tertulis ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, jadi fokusnya adalah berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu pastikan bahwa mulai saat ini untuk mencapai peserta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa, itu silahkan dipelajari mulai saat ini. Nah, ujian tertulis ini terbagi menjadi dua, tes objektif dan tes subjektif. Yang pertama, yang A, tes objektif itu berupa tes pengetahuan pedagogik konteks knowledge atau PCK dan situasional. Nah, atau yang disebut SCT ya. Jadi itu yang bagian pertama. Untuk yang bagian keduanya, nomor 2, tes subjek masih di tes objektif ini ya. Yang keduanya adalah terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Jadi di bagian A ini itu soalnya dalam bentuk pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Bapak Ibu berarti ingat materi yang harus dipelajari adalah fokus di pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah B atau tes subjektif. Tes subjektif ini bagi guru tertentu dilakukan berbentuk uraian atau reflektif berbasis studi kasus. Nah, studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dan melaksanakan tugas sebagai pendidik. Terkait ada 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi. Terus 2, upaya mengatasi masalah yang dihadapi. Ketiga, hasil dari upaya yang dilakukan. Dan keempat, pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Tes ini Bapak Ibu yang bagian B ini akan dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu pengerjaan 30 menit atau setengah jam ya Bapak Ibu, dan menilai
dan dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Jadi Bapak Ibu, untuk tes subjektif ini itu tesnya berupa uraian ya Bapak Ibu, ketikkan di laptop. Nanti spesifikasi laptopnya kita bahas di video berikutnya ya. Jadi ini kita fokus ke ujiannya ini di UKP PPG ini ujiannya apa saja. Nah, jadi saya ulangi, yang di pertama objektif, ini nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda, baik pilihan ganda sederhana maupun pilihan ganda kompleks ya. Terus kalau untuk tes subjektifnya itu berupa menjelaskan tugas sebagai pendidik ya, terkait mengidentifikasi masalah, terus upaya mengatasi masalah, terus hasil dari upaya yang dilakukan, serta pengalaman yang berharga ya yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi Bapak Ibu perlu persiapkan. Nah, nanti kalaupun misal perlu gambaran, insya Allah saya buatkan di video berikutnya ya, contoh tes subjektif ini ya. Kalau objektif hanya cari Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan atau latihan soal dari berbagai channel YouTube, jangan cuma dihafalkan isiannya ya, tapi lebih ke pemahaman. Karena Bapak Ibu ketika nanti di pelaksanaan tidak seperti itu, hanya saja ketika Bapak Ibu sudah terlatih, terbiasa mengerjakan soal, akhirnya ketika menemui masalah lebih ringan. Lebih baik kita pusing atau bingung pada saat belajar, tapi nanti pada saat tes sudah tidak bingung lagi. Jadi perlu banyak latihan soal. Yang A ini pilihan ganda, yang B adalah uraian ya. Terus untuk ujian kinerja itu ada dua ya, penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktek pembelajaran. Nah, saya perjelas ini dulu ya. Ujian kinerja ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Alokasi waktu untuk UKIN sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 JP ya Bapak Ibu. Jadi buat perangkat pembelajarannya 2 JP, kecuali untuk guru PAUD atau TK, terus pendidikan khusus dan BK, dan mata pelajaran produktif SMK yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Terus komponen pembelajarannya ya, seperti itu. Nah, di UKIN ini ada dua ini ya. Ada penilaian perangkat pembelajaran dan ada penilaian video praktek pembelajaran. Untuk yang penilaian perangkat pembelajaran, nah penilaian perangkatnya adalah penilaian terhadap proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen. Jadi Bapak Ibu di perangkat pembelajaran itu pastikan ada instrumen, terus dokumen, terus ada alat pembantu seperti peraga, termasuk dalamnya rancangan pembelajaran ya, modul ajar atau rancangan pelaksanaan layanan untuk bimbingan konseling. Jadi untuk sekolah untuk BK itu adalah rancangan pelaksanaan layanan. Untuk yang ke B, penilaian video praktek pembelajarannya itu penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas, mulai praktek pembelajaran secara real dan digunakan melalui platform ujian. Video praktek pembelajarannya Bapak Ibu secara real dan diunggah melalui platform ujian ya.
terus videonya direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktek saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Terus jadi memang benar-benar untuk khusus di kegiatan ini. Adapun untuk penilaian praktik pembelajaran di bimbingan dan konseling disesuaikan dengan video praktek bimbingan klasikal. Jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan tips untuk lulus di UKPPPG. Kita harus ada persiapan ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan UKIN, nanti untuk ujian tertulisnya Bapak Ibu harus sudah siap di tes objektif dan tes subjektif. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.